orang-orang yang belajar di luar negeri itu tidak semestinya kehilangan identitas, kehilangan jati diri sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, dan sebagai Muslim. Orang yang ahli sejarah, tapi nggak ada ruhnya. Satu di antara upaya yang pernah dilakukan oleh pihak kolonial di negeri ini, tidak hanya sekadar menghancurkan bukti-bukti kesejarahan negeri kita terkait dengan masa kejayaan dan keemasan Islam. Tapi juga cek orang Sunda namanya diringkit dah kakulon gitu ta. Diringkit itu bahasa Jawanya digembol. Gembol juga Sunda sama. Ya, digembol. Ini luar biasa sajian kita. Dan kopinya mantap ya. Nah, mantap sekali. Mantap. Ini kopinya mantap. Tidak akan ada diskusi yang hangat ini kalau nggak ada kopi begini. Walaupun kopinya dingin, kalau Kulemo ini kopi dingin yang diseduh dengan air kelapa dan Gitu. dicampur lemon. Ada kopi ya. Ini Tadi apa kopi. tadi soal buku-buku tadi, soal buku dan soal Iya. Australia apa tadi? Apa namanya? Pak Mufli ini kan alumni Australia. Saya ini jadi pertanyaan, mungkin pertanyaan juga generasi muda yang hari ini sudah mulai menggemari sejarah. Apakah data, kan kita ini sejarah kita tuh kan satu dialihkan, bukan lagi sebagai tadi lihat. Yang kedua sudah nggak dialihkan, yang kedua dikaburkan dan dikuburkan. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Sudahlah dilakukan seperti itu, apakah penjajah itu sangat tidak inginnya kita kaum muslimin di negeri kita ini bangkit? Mereka juga berusaha menyembunyikan data, sehingga apa kita itu perlu mengkaji sejarah itu sampai ke luar negeri. Leiden, Australia, Singapura. Tadi sebelum itu ya, itu lebih tertarik untuk menjelaskan alumni luar negeri dulu. Ya, alumni. Karena ada yang bertanya pernah ke saya, ini kok sejarawan rada nyeleneh. Iya. Alumni luar negeri itu kan mestinya sangat akademis. Yes. Tapi ini ideologinya kok tampak sekali. Iya. Padahal ideologi ya apa salahnya dan apa buruknya. Artinya begini, sekolah di luar negeri atau di barat lah, itu kan pertama memang untuk mencetak menjadi akademisi, menjadi ahli tentang sesuatu. Tapi bagi orang-orang Islam kan harusnya tidak kehilangan perspektif. Ya, perspektif. Ini kita garis bawahi perspektif. Pertama sebagai muslimnya, kedua sebagai ilmuwannya, ketiga visinya, visi hidupnya kan begitu. Jadi kalau sekolah di luar negeri, katakanlah S2, S3 sampai doktor, PhD pulang, dan tidak punya visi tentang hidup, melalui keilmuannya, apa manfaatnya? Mabuk sejarah Anda. Dalam berbagai profesinya ya. Pulang hanya ngajar, jadi dosen, jadi profesor, tapi tidak ada ruh yang diberikan, yang ditularkan kepada masyarakat. Ruh kesadaran, ruh idealisme, ruh keilmuan yang benar dan sebagainya. Kan begitu. Nah menurut saya, ini harus dipelihara. Jadi ginilah, saya melihat sedikit mereka yang pulang dari luar negeri, tapi identitas keilmuan, idealismenya tetap terjaga. Sebagai kemuslimannya, sebagai bangsanya, sebagai kepribadiannya, itu menurut saya tidak boleh hilang. Nah kebanyakan begini yang saya lihat, jadi itu psikologi di bawah sadar ya. Mereka bertahun-tahun hidup di bawah jaminan beasiswa dari luar negeri, seolah-olah itulah penyebabnya, itulah rezekinya. Kemudian mereka melihat juga Barat sebagai sebuah peradaban besar yang sudah maju, ideal. Kemudian masuk ke dalam bawah sadarnya bahwa umat Islam itu harus seperti itu. Salah. Menurut saya di situ tuh kesalahannya. Jadi menjadikan Barat sebagai model ideal. Padahal itu sudah banyak dikritik, ya. Dulu sejak zaman Jamaluddin Afghani, kemudian Muhammad Abduh bahkan sebelumnya dan sebagainya. Jadi Barat itu bukan dilihat peradaban materialnya, tapi ruhnya. Mengapa itu mereka bisa maju seperti itu, kan begitu. Jadi orang-orang yang belajar di luar negeri itu tidak semestinya kehilangan identitas, kehilangan jati diri sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, dan sebagai Muslim. Itu harus tetap disadari. Nah saya sejarah bidang studinya.
Jadi idealisme, cita-cita saya, pikir saya tentang kebenaran sejarah itu kan dituangkan melalui sejarah, melalui studi saya. Makanya kita bicara sejarah juga jangan kehilangan ruhnya itu. Tidak, jangan hanya jadi akademisi yang kering, gersang, garing, tanpa ruh. Ya nanti nggak ada pengaruhnya ke masyarakat. Gitu. Sudah banyak orang yang ahli sejarah tapi nggak ada ruhnya. Ketika dia bicara, masa profesor sejarah malah dilecehkan oleh anak kecil, ya, oleh masyarakat biasa yang sekarang makin melek belajar sejarah, baca sejarah. Kemudian tanpa ruh dan tanpa visi. Menurut saya itu harus dijaga. Akan makin keren kalau orang akademisi, karir akademisnya tinggi, tapi orientasinya terjaga, idealisme tidak hilang. Betul nggak? Ruhnya tidak hilang. Ya, jangan lupa tuh kemusliman ini dijaga. Siap. Menambahkan Mas? Boleh. Saya juga ingin mengutip apa yang tadi juga sudah dijelaskan di awal, bahwasanya Jurilina ya, yang menulis buku berjudul Architect of Deception, Secret History of Freemasonry. Jurilina namanya. Jurilina namanya. Saya kira dia juri namanya Lina. Iya. Saya kira laki-laki ya. Jurik Lina kan. Kebetulan cewek. Oh cewek. Kelihatannya keturunan Cipara itu. Lina namanya Lina. Iya. Juri lain. Jadi di dalam buku Architect of Deception, ya, The Secret History of Freemason, dia menyatakan ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk menguasai suatu negeri, mengeksploitasinya, dan menghegemoninya dalam penjajahan. Yang pertama itu adalah kaburkan sejarahnya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua itu adalah hancurkan bukti-bukti kesejarahan yang ada di negeri itu. Hingga akan mengalami kesulitan untuk diteliti, dikaji, atau ditelusuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, putuskanlah hubungan dengan leluhur mereka. Hingga apa? Hingga mereka tidak tahu leluhur mereka itu seperti apa. Atau bahkan seperti yang tadi diungkap di awal, kalau mau ditampilkan, tampilkanlah keburukan leluhur mereka. Yang dianggap bahwa leluhur mereka itu primitif, buruk, jelek, dan zalim. Itu yang dikatakan oleh Jurilina. Nah, poin yang kedua, ya, yang tadi disinggung, yaitu hancurkanlah bukti-bukti kesejarahannya. Hingga akan sulit untuk diteliti dan ditelusuri lebih lanjut. Nah, satu di antara upaya yang pernah dilakukan oleh pihak kolonial di negeri ini, tidak hanya sekadar menghancurkan bukti-bukti kesejarahan negeri kita terkait dengan masa kejayaan dan keemasan Islam, tapi juga cek orang Sunda namanya diringkit dah kakulon gitu ta. Diringkit itu bahasa Jawanya digembol. Gembol juga Sunda sama. Ya, digembol. Di Sunda digembolan. Sampai begini Mas. Ambil. Ya. Studi saya ketika kuliah itu kan ngambil studi ilmu naskah lama ya. Filologi. Jadi kalau S1-nya itu masih bisa lah di negeri ini. S2-nya ada 2 opsi, bisa melanjutkan di negeri ini atau keluar negeri. Nah, kalau S3-nya untuk ngambil program doktoral mutlak harus ke Leiden. Nah, pertanyaan bagi kita, kenapa harus ke Leiden gitu? Diringgit. Ya, diringgit tadi. Tadi kan ada ringgiditas itu. Ringgiditas. Gembolisasi. Gembolisasi sejarah. Gembolisasi. Dan itu adalah upaya untuk memonopoli sumber-sumber kesejarahan. Jadi kalau ingin tahu sejarah kita, itu harus mengikuti ya cara pandang Nederlandosentris diantaranya. Ya, jadi itu yang kemudian terjadi Mas, upaya yang kemudian dilakukan oleh para pihak yang tidak suka Islam dan umatnya. Begitu Mas. Saya tuh dari dulu tuh mikir deh, kenapa sih peringatan 17 Agustus dengan kemeriahannya itu diadakan lomba-lomba yang saya kira nggak nyambung gitu. Balap karung gitu. Makan kerupuk. Apakah nanti kalau misalnya perang itu ada lagi, apa kita nanti akan makan kerupuk digantung gitu? Kan makan kerupuk doang nggak pakai nasi padang itu ambiar gitu, orang Jawa kurang gitu. Saya kira itu bukti dari teori tadi. Iya. Jadi blurring history itu, pengaburan sejarah, pengaburan sejarah. Jadi masyarakat dijauhkan dari kesadaran sejarah tentang heroisnya bangsa Indonesia bisa mengusir penjajahan kolonial. Jadi akhirnya apa yang terjadi?
peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustusan, ya acaranya hanya cetek-cetek yang begitu, perlombaan-perlombaan, balap karung, makan kerupuk, ya, kemudian kelereng, itulah nangkap ikan dan sebagainya, yang tidak ada nuansa sejarahnya. Nuansa sejarah. Padahal kan harusnya yang namanya memperingati itu kan harusnya bernuansa sejarah. Misalnya jarang sekali sejak kita merdeka dalam memperingati Agustusan itu ada perlombaan menulis sejarah, ya, menulis buku sejarah, atau mengungkap fakta sejarah yang asli, misalnya yang origin, yang benar. Itu kan jarang sekali ada perlombaan begitu. Kebanyakannya hiburan-hiburan cetek di masyarakat, ya sebagai hiburan masyarakat nggak ada masalah. Tapi kan jangan hanya itu mestinya. Itu saya kira dengan tradisi begitu setiap tahun, ya kita makin jauh dari kesadaran sejarah, gitu. Nah ini yang harus diperbaiki. Ini mungkin harus jadi pikiran di Kemendikbud. Jadi setiap 17 Agustusan rubah itu acaranya. Jangan hanya hiburan saja, tapi lomba kesadaran sejarah. Wah, itu menarik. Nah, nyambung Mas. Nyambung dengan apa yang disampaikan. Saling bersambung. Satu jiwa. Satu jiwa gitu. Arema itu. Kalau saya kan salah satu nyali, wani gitu, bonek. Iya, Arema dan juga Persib jangan salah. Satu hati. Persib mah sama bonek, Viking, bonek. Iya, coba kalau kita berpikir lebih dalam dan lebih peduli deh apa yang dinyatakan oleh Pak Muflis tadi ya. Kalau kemudian kita mengingat terkait dengan sejarah gitu ya, apalagi kemudian dihubungkan dengan lomba makan kerupuk Pak ya. Kalau makan kerupuk tanpa nasi padang gitu, sedih gitu ya. Coba tanpa kalau kopi, tanpa rokok. Coba kalau seandainya lomba itu, kalau lomba ya itu memiliki nilai kesejarahan. Coba kalau lombanya itulah lomba meracik kopi. Waduh. Wih, keren tuh.